Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Fajar Ramdhani, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas B semester 4, akan mempresentasikan materi tentang hakikoh, majaz, soreh, dan kinayah. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ushul Fiqih. Baik, yang pertama-tama saya akan memberi penjelasan singkat. Setiap lafadz dalam ushul fikih, setiap lafadz mengandung arti dan maksud tertentu yang dapat dipahami seseorang ketika ia mendengar lafadz itu diucapkan ataupun ketika ia membaca lafadz itu dalam tulisan. Nah, lafadz sendiri dari segi penggunaannya digolongkan kepada hakikah dan majaz. Lalu lafadz dari segi kejelasan untuk menyampaikan maksud itu dibagi atas soreh dan kinayah. Nah, berikut akan dijelaskan tentang hakikoh, majaz, soreh, dan kinayah. Yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian jenis dan contoh hakikoh. Lalu yang kedua, pengertian jenis dan contoh majaz. Lalu yang ketiga, pengertian jenis dan contoh soreh. Lalu yang terakhir, pengertian jenis dan contoh kinayah. Yang pertama, kita akan membahas tentang hakikoh. Hakikoh secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang dari bahasa Arab hakun yang artinya nyata, kenyataan atau asli. Sedangkan hakikoh menurut istilah yaitu lafadz yang menunjukkan makna itu sendiri, seperti kursi. Nah, kursi itu menunjukkan makna tempat duduk. Tapi kursi juga bisa dimaknai dengan kekuasaan. Nah, lafadz kursi sebagai tempat duduk itu namanya hakikoh. Yang selanjutnya, hakikoh, jenis-jenis hakikoh itu dibagi menjadi 4. Yang pertama hakikoh lughawiyah, yang kedua hakikoh syar'iyah, yang ketiga hakikoh urfiyah khosoh, yang keempat hakikoh urfiyah ammah. Yang kita akan bahas pertama yaitu hakikoh lughawiyah. Hakikoh lughawiyah yaitu lafadz yang digunakan pada maknanya menurut pengertian bahasa atau pengertian secara bahasa begitu. Contohnya penggunaan kata asad, yaitu dimaknai untuk binatang buas singa. Namun asad juga terkadang digunakan sebagai gelar bagi orang-orang yang pemberani. Lalu hakikoh syariah yang kedua ya. Hakikoh syariah ini lafadz yang digunakan untuk makna yang ditentukan oleh syara. Biasanya itu menggunakan pendekatan syariat atau fikih. Seperti contohnya lafadz sholat ya, lafadz as-sholah yang berarti doa. Namun dalam hakikoh syariah, pendekatan makna secara syar'i itu sholah, as-sholah berarti mengarah kepada suatu ibadah. Jadi sholat maknanya adalah ibadah yang didahului dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang selanjutnya yaitu hakikoh urfiyah khosoh. Nah, hakikoh urfiyah khosoh ini yaitu lafadz yang digunakan menurut maknanya yang menurut kebiasaan suatu kelompok tertentu gitu. Seperti umpamanya pada istilah ijma digunakan di kalangan ahli fikih, dan istilah al-kaun biasanya digunakan dalam ilmu tauhid. Lalu yang selanjutnya yaitu hakikoh urfiyah ammah. Nah, hakikoh urfiyah ammah ini merupakan lafadz yang digunakan dalam makna menurut kebiasaan umum, kebiasaan kita sehari-hari gitu. Contohnya pada lafadz dabbah. Dabbah ini pada hakikatnya penetapan asli bahasa Arab itu dabbah itu artinya binatang
atau hewan yang melata di permukaan bumi. Namun, menurut keseharian, pengucapan dalam keseharian, dabah itu merupakan binatang yang berkaki 4, seperti sapi, kambing, atau unta. Ya, yang selanjutnya yaitu majas. Majas menurut bahasa berasal dari kata Jawas yang artinya melewati batas. Lalu majas berdasarkan istilah yaitu suatu lafaz yang digunakan untuk menjelaskan makna pada selain makna yang tersurat dalam nas ataupun teks. Jadi majas itu makna yang tersirat gitu, yang tidak sesuai dengan lafadznya. Tapi mereka punya keterkaitan baik dalam teks maupun maksud yang dituju gitu. Majas sendiri juga ada 4 jenis, yaitu yang pertama majas dengan tambahan, yang kedua majas dengan pengurangan, yang ketiga majas dengan pemindahan, terus yang keempat majas dengan peminjaman. Yang pertama majas dengan tambahan. Contoh majas dengan tambahan ini ada pada firman Allah surat Asy-Syura ayat 11, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Tiada sesuatu pun yang serupa dengannya. Nah, yang dititik beratkan di sini huruf kaf yang terdapat pada kata kamitslihi adalah kaf zaidah atau huruf tambahan yang tidak memiliki arti, tidak diartikan, karena huruf kaf tersebut memiliki arti yang sama dengan kata mislu. Jadi meskipun nggak ada kaf, itu sebenarnya sudah ada artinya serupa begitu. Namun inilah yang dikatakan dengan kalimat majas ziyadah, yaitu majas dengan menambah huruf kaf tadi. Selanjutnya majas dengan pengurangan. Maksudnya, contohnya majas pengurangan ini ada pada firman Allah surat Yusuf ayat 82. Was'alil qaryata. Nah, potongan ayat di atas membuang kata ahli. Yang seharusnya di tengah-tengah was'alil qaryata itu harus ada bukan harus ya. Kalau menurut maknanya itu ada ahlil qaryata gitu. Tapi karena ini majas dengan pengurangan, jadi meskipun tidak ada ahli, itu sudah bisa dimaknai dan tanyalah kepada penduduk negeri begitu. Karena itu kalimat ini disebut majas naqs, yaitu majas dengan pengurangan, karena mengurangi satu kata yaitu ahli tadi. Yang selanjutnya yaitu majas pemindahan. Nah, majas pemindahan ini seperti pemindahan pada kata al-ghaid yang digunakan untuk menunjukkan kotoran yang keluar dari manusia. Padahal arti sebenarnya kata al-ghaid adalah tempat yang biasa digunakan untuk buang air. Nah, pada surat An-Nisa ayat 43, auja ahadum minkum minal ghaiti. Nah, atau datang dari tempat buang air. Kemudian kata ghaid ini maknanya dipindahkan untuk menunjukkan arti kotoran yang keluar dari manusia atau tinja. Lalu selanjutnya yaitu majas dengan peminjaman. Contoh majas dengan peminjaman ini, peminjaman lafaz ya, adalah pada firman Allah Quran surat Kahfi ayat 77. Jidaron yuridu ayyang qadda, yang artinya dinding rumah ingin roboh. Nah, kata ingin di sini, kata yuridu yang bermakna ingin, kan seharusnya ingin ini merupakan sifat bagi makhluk hidup. Sedangkan dalam ayat ini jidaron, yaitu dinding rumah atau tembok. Kan tembok makhluk mati, bukan makhluk hidup. Nah, di sini maka tembok ini meminjam sifat manusia. Lalu dimaknai dengan tembok ini
hampir roboh, bukan tembok ini ingin roboh begitu. Yang selanjutnya yaitu soreh. Secara bahasa, soreh berasal dari kata soroha yang berarti terang. Nah, sedangkan menurut istilah, soreh berarti setiap lafaz yang terbuka makna dan maksudnya, baik dalam bentuk hakikah maupun majas. Nah, maksud ini sudah bisa diketahui dengan terang gitu. Contohnya, pada waktu seseorang ingin menceraikan istrinya, ia berkata kepada istrinya, "Engkau saya ceraikan." Nah, lafaz tersebut disebut dengan talak yang soreh, yaitu memberi kesan jatuh talak walaupun tanpa niat. Nah, itu juga mengartikan bahwa soreh itu sudah bisa diketahui maksudnya, gitu, langsung diketahui maksudnya tanpa membutuhkan penjelasan lagi. Selanjutnya yaitu kinayah. Kinayah menurut bahasa berarti mengatakan sesuatu untuk menunjukkan arti yang lain. Nah, kinayah ini sendiri bila menurut istilah yaitu bermakna sindiran, yakni seseorang mengucapkan suatu lafaz akan tetapi maknanya yang dimaksud tidak sesuai dengan lafaz yang diungkapkan. Lafaz kinayah diantaranya ada dua. Yang pertama, penggunaan nama seseorang dengan memakai kata ganti. Contohnya, Rahmat sedang sholat dengan khusyuk. Maka mudah difahami bahwa Rahmat sedang sholat. Yang sedang sholat dengan khusyuk itu Rahmat. Nah, sedangkan kalau bermakna kinayah, maka kalimatnya adalah ia sedang sholat dengan khusyuk. Nah, ia ini siapa? Masih menimbulkan pertanyaan. Nah, ini termasuk kalimat kinayah, contoh kinayah. Lafaz kinayah yang selanjutnya yaitu ucapan yang mengandung keragaman maksud atau multitafsir. Contohnya, seseorang yang mengatakan kepada istrinya, "Pulanglah engkau ke rumah ibumu." Nah, ungkapan ini mengandung beberapa maksud, yaitu bisa bermaksud cerai, bisa juga bermaksud pulang sementara begitu. Tapi kalau dalam pendekatan fikih, apabila seorang suami mengungkapkan pulanglah engkau ke rumah ibumu kepada istrinya, maka itu bermaksud mentalak secara kinayah gitu. Dan perlu diperhatikan bahwa ada ketentuan dalam kinayah, yaitu apabila dalam kinayah ini tidak ada niat atau kesengajaan dalam hati, maka lafaz kinayah ini tidak bisa dijatuhkan atau tidak bermaksud. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat, dan apabila ada salah kata atau kurang jelasnya dari saya, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.